menguak rahasia, guna dan harapan dari keris Karno Tinanding yang unik ini. Rahayu, rahayu, rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas isi dari keris yang saya bawa ini ya. Nah, jadi teman-teman mungkin sudah bisa mengetahui bentuknya ya. Jadi ini loh 7 ya, Karno Tinanding. Saya akan bahas kira-kira doa dan harapan apa yang dipesan oleh si pemilik pertama dari keris ini ya. Nah, nanti akan kita bahas berdasarkan bentuknya ini, dapurnya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini ya. Dan sekalian saya mengingatkan ya, jadi nanti di tanggal 13 hari Sabtu ini sampai tanggal 17 Agustus hari Rabu itu Condro Aji ada acara ya, jadi pameran dan bursa keris. Itu tempatnya di Mas Pion Square, Jalan Ayani, Surabaya. Jadi teman-teman kalau pengen belajar langsung, nanti kan ada workshopnya juga ya, dan ada beberapa lomba lah. Itu teman-teman bisa datang, atau pengen memahari keris dan tosan aji lainnya nanti bisa ke situ. Nah, sekarang langsung kita bahas ya. Jadi untuk mengetahui sebuah esoteris atau doa harapan sebuah keris, jadi selain dengan cara ditayo ada yang pakai hitungan ya, pernah saya bahas juga, ada yang pakai cara batin, itu ada ritualnya dan ada istilahnya puasanya ya. Itu juga bisa dilihat dari bentuknya atau dapurnya, karena dalam dunia perkrisan sendiri ada suatu istilah ya, jadi saya juga sering bahas keris itu bisa dilihat dari istilahnya besinya ya. Makanya ada istilah wesi duwe watek, dapur mengku karep, pamor wis ngarani. Nah, yang akan saya bahas nanti itu dari sisi dapur atau bentuknya, yang istilahnya dapur mengku karep ya. Nah, dari dapurnya ini teman-teman bisa lihat ya bentuknya ini ya. Ini pertama loknya 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lok 7. Kalau teman-teman pernah melihat video saya tentang filosofi lok yang dari catatan seorang empu itu, lok 7 itu adalah doa dan harapannya itu untuk kejujuran dan tolak balak. Jadi diharapkan pemilik keris lok 7 ini jadi bisa bersikap jujur dan terhindar dari balak atau marah bahaya, istilahnya seperti itu. Yang kedua, loknya ya, kalau teman lihat ini lok unik, lok Megantoro, loknya di bawah yang paling atas panjang. Ini adalah lok Megantoro. Sebenarnya ada lok unik yang lain, ada Murmo Malelo, Roro Sinduo, saya juga pernah bahas ya. Ada Damar Murup atau Ruping Dila kayak gitu. Nah, untuk Megantoro sendiri mungkin teman-teman sudah tahu ya. Jadi ini memang filosofinya, ini memang berhubungan dengan istilahnya hati yang lapang istilahnya. Terus pengetahuan yang luas sama pandangan yang jauh ke depan untuk Megantoro itu. Nah, yang terakhir yang Karno Tinanding. Nah, ini sangat menarik ya. Karena kalau teman-teman melihat tentang Karno Tinanding sendiri bentuknya, kalau yang di buku Ensiklopedia Budaya Nasional itu bisa dibilang cikal bakalnya ensiklopedia keris ya, yang ditulis Pak Bambang Hadrinuksmo. Itu yang ada, jadi gonjonya itu adalah gonjo seperti sepang, Karno Tinandingnya dua-duanya seperti gonjo sepang. Tapi di buku ensiklopedia keris berikutnya mungkin karena datanya dipakai lebih banyak, karena memang ada banyak keris Karno Tinanding yang memakai gonjo biasa, pakai sirah cecak. Jadi di situ ada yang pakai, kalau di buku yang berikutnya ensiklopedia keris ada yang gonjo sepang, ada yang gonjo biasa seperti ini Karno Tinanding. Tapi kalau yang di buku dapur yang terbaru yang beredar yang sering teman-teman lihat, Karno Tinandingnya itu yang gonjonya biasa seperti ini ya. Nah, sekarang kita bahas Karno Tinandingnya ya. Jadi untuk Karno Tinanding sendiri itu memang teman-teman sudah tahu ya. Jadi itu diambil dari kisah Mahabharata, yaitu Karno ahli memanah ya, sebenarnya saudaranya Arjuna yang wajahnya mirip dan kesaktiannya juga hampir setara itu. Jadi memang filosofinya tentang pertarungan ya, terutama mengalahkan diri sendiri atau nafsu di dalam dirinya sendiri, atau pertarungan-pertarungan yang lain. Jadi misalnya contoh pertarungan
pemilihan ketua RT 2024 dan seperti itu ya. Biasanya yang agar siap bertarung biasanya memang kadang-kadang mereka salah satu istilah pusakanya adalah yang karena tindanding seperti ini. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau tentang cerita saya dapat keris ini sebenarnya saya dulu nggak tahu kalau isinya karena tinanding ya. Saya tertarik dari warongkonya. Pendoknya sudah saya ganti nih. Karena Timoho ya, Timoho. Apalagi yang Timoho Jogja, terus ininya pas. Jadi di Jogja sendiri memang kayu Timoho itu adalah salah satu kayu yang dianggap terbaik untuk warongko ya. Jadi dari pengalaman saya, jadi kalau warongkonya Timoho biasanya isinya bagus. Tanpa melihat kerisnya pasti teman-teman bisa nebak isinya bagus. Walaupun mungkin nggak selalu ya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.